Karena tahun lalu dia berbuah cuma 5 buah. Oke, teman-teman, rasanya tidak komplit kalau belum bikin video. Jadi ini dari hasil bongkar-bongkar, ini tanahnya. Kemudian saya ada pisahkan beberapa umbi tunas. Duh, nggak tahu ini nanti bisa tumbuh tidak ya. Karena ini tadi tuh lepas begitu aja. Ini tidak diniatkan. Tapi yang lain di sini memang saya niatkan untuk ditanam kembali ya. Jadi ini ada beberapa dan ada akarnya seperti teman-teman lihat. Ada akarnya ya, mudah-mudahan tumbuh ya ini. Jadi ini lengkuas. Saya memang harus panen sekarang ketika udara masih hangat seperti sekarang, supaya nanti di akhir November ketika masuk dingin dia sudah set ya, sudah bertumbuh. Ya, ini masih ada akarnya. Nah, dari satu pot ini saya berhasil mendapatkan rimpang yang lumayan besar, dan ini first time saya panen lengkuas ya, dan di luar negeri. Wah, ini kayaknya saya untuk tanam deh. Masih bagus ini, ada tunasnya juga. Ya, ini first time banget saya, soalnya ya tau lah teman-teman, kita di Indonesia bumbu-bumbu seperti ini tuh kan tinggal beli ya, di pasar banyak. Tapi di luar negeri, apalagi di Amerika ini, yang kita susah menemukan yang namanya lengkuas. Ya mau tidak mau saya menanam, dan ini hasil tanam 2 tahun ya. Jadi saya mendapatkan ritmennya bahwa setiap 2 tahun panen, sama dengan serai yang saya tanam, dia setiap 2 tahun panen. Nah, ini tuh nanti saya bersihkan lagi ya. Saya cuma mau tunjukin ke teman-teman aja, masih harus dibersihkan. Tadi saya cuma semprot pakai air, dan ini saya mesti membersihkan akar-akarnya dan juga ini. Dan nanti saya rencananya mau potong-potong aja, kemudian saya bekukan untuk jadi stok, bisa dipakai sampai tahun depan teman-teman. Saya juga jarang-jarang masak Indonesia. Masak makanan Indonesia, jadi ya seperti itu. Tapi inilah kita kalau di luar negeri memang tidak ada pilihan. Harus bisa menanam yang namanya bumbu-bumbu spesial kayak begini tuh. Tanaman rempah-rempah ini harus ditanam sendiri, harus punya di kebun kita, entah di pot atau di tanah. Kalau saya memilih di pot, karena hanya lengkuas dan jeruk kalamansi yang survive winter ya teman-teman. Jadi dari tahun lalu hanya si lengkuas ini dan si jeruk kalamansi ya, itu sana, hanya 2 tanaman ini yang survive winter teman-teman. Ini tuh kangkung yang waktu kami pergi ke perayaan 17-an di rumah Jeng Edi Suartana, saya ambil sempat metik kangkung ya, dan banyak, tapi hanya sedikit ini yang keingat, oh iya ya, kenapa tidak saya bikin bibit. Nah, ini setelah direndam di air sudah lumayan ya, ada sebagian yang itu udah keluar akarnya. Yuk kita pindahkan ke tanah ya. Tadi cerah, ini sudah ada awan lagi nih, awan hitam. Kayaknya bentar lagi hujan. Oke, kita menuju ke TKP. Oke, nah saya pakai ember yang dulunya ketimun ya teman-teman.
kita gemburin, siapa tahu ada bekas-bekas akar begitu ya teman-teman. Jadi paling kurang kita bolak-balik sedikit lah tanah-tanah ini teman-teman. Kayak gini kan kita bisa keluarin ya. Ya. Kita siapkan tanahnya. Sebenarnya nggak dikeluarin juga, itu menjadi humus yang bagus kok. Jadi cukup menggemburkan aja tanahnya supaya siap ditanam si kangkung. Nggak banyak kok ini teman-teman. Saya cuman penasaran aja karena baru kali ini saya ngambil bekas tunas kangkung begitu, baru direndam sampai akarnya keluar dan sekarang mau ditanam. Nah ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini ada 2 ini sampai sudah keluar akar ya, kayak begini. Jadi memang saya udah rendam dulu ya, saya udah rendam lumayan 2 minggu ada ya, dan ini sampai sudah keluar akar kayak begini. Jadi dengan harapan begitu dia kena tanah, dia lanjut bertumbuh ya teman-teman, kayak begitu. Nah ini matahari datang lagi, tadi udah mendung, sekarang muncul lagi si matahari. Bagus dong kalau matahari muncul. Ya ini juga nih kan sudah ada akar. Jadi teman-teman juga bisa pakai cara saya ini. Kangkung, kalau kita beli kangkung di pasar, kita ujung-ujung batangnya itu kan biasa dipotong dibuang. Nah bisa coba itu, kita bikin aja 1-2 bedeng. Iya kan teman-teman, bikin aja 1-2 bedeng kayak ini, udah berakar lah dia. Oke teman-teman, ini semuanya sudah saya pindahkan dan sudah saya siram ya. Nah kita hanya bisa berharap, berdoa dan berharap semoga mereka bertumbuh terus ya, karena ini kan sebenarnya sudah ada pucuk-pucuk muda dan sudah keluar akar ya, jadi sudah bertumbuh. Tapi apakah nanti dia terus bertumbuh setelah dipindahkan ke media tanam seperti ini, kita tidak tahu ya. Saya hanya melakukan bagian saya, selebihnya nanti kita serahkan, itu pekerjaannya Tuhan ya. Bagiannya Tuhan. Oke ya, kita berharap dia bisa tumbuh subur seperti kangkung di pot ini ya. Ini saya punya kangkung yang saya tanam dari biji ya. Anyway teman-teman, itu dia kegiatan berkebun kita hari ini. Saya ada banyak sekali tomat yang hampir ranum. Ini udah partai yang kesekian ya teman-teman, partai kesekian. Kemarin saya sudah panen juga. Kemudian cabai keriting seperti biasa masih seru-serunya. Ini juga cabai jalapeno ya, cabai Meksiko. Wah tetap aja dia banyak buahnya dan besar-besar juga ya. Cabai Meksiko ini, jalapeno ini tidak pernah mengecewakan saya. Jadi kalau mau tanam cabai ini cocok nih, cabai hijau. Nah itu dia. Tomat di sini juga ada tomat yang lagi ranum-ranum nih, dan ini sudah musim kesekian. Bell pepper saya lagi punya banyak nih. Apa ya, bell pepper, paprika. Saya lagi punya banyak paprika di kebun. Tapi belakangan ini saya makan daunnya paprika ini. Jadi daunnya ini kalau ditumis juga enak. Makanya lagi senang-senangnya. Ini besar sekali nih teman-teman.
Ya itu, lagi banyak buah paprika dan besar-besar. Kayak ini tuh teman-teman bisa lihat, ini besar-besar. Tuh ada 2 dan besar-besar. Nah, apalagi yang di sini teman-teman lihat. Kalau ini kan cabai sweet pepper, cabai Itali. Ini tuh aduh bersusun-susun dan banyak sekali. Ya itu dia. Saya di sini ada 3. Nah, tuh kelihatan nggak teman-teman? Ini ada 1 yang besar sekali, terus ada 2 di bawahnya lagi, besar-besar. Ya sih, lagi banyak bell pepper, paprika. Nah, sementara tomat cherry dia sudah hampir di akhir lifespan-nya ya, tapi tetap masih banyak buah. Cuman memang saya perhatikan udah mulai lebih kecil-kecil ya buahnya. Ya begitulah. Yang lagi seru-serunya itu si cabai Thailand ini ya. Dan saya berharap mudah-mudahan masuk November saya bisa panen dulu sebelum masa berkebun berakhir. Terong ini yang jadi primadona juga sekarang. Yang hewan yang makan terong sudah nggak datang lagi, mudah-mudahan tidak lagi ya. Sedangkan ini saya punya jeruk calamondin ya teman-teman. Jeruk calamondin ini luar biasa. Tahun ini tuh dia banyak sekali buahnya. Bahkan masih ada bunga nih teman-teman lihat, masih keluar bunga. Iya, masih berbunga dia. Tuh. Padahal ini buah-buahnya nih, aduh, saya sampai bingung. Karena tahun lalu dia berbuah cuman 5 buah. Kayak dia ngambek begitu. Tapi tahun sebelumnya banyak. Jadi saya mulai mengerti, oh ada tahun yang banyak sekali buahnya. Terus ada tahun yang seperti dia istirahat begitu. Kemudian tahun ini banyak lagi. Nah ini namanya calamondin ya. Kalau di Indonesia namanya kalamansi. Kalau di Papua kami bilangnya ini lemon cuy, lemon Cina. Ini bisa untuk lemon ikan, bisa untuk bikin dabu-dabu, sambal. Aduh enak, pokoknya ini enak sekali teman-teman. Ini sangat enak. Dan bisa juga untuk bikin minuman ya. Karena saya mengerti dan lihat es buahnya Medan, es buah Medan itu pakai jeruk ini, irisan jeruk ini, jeruk kalamansi. Dan saya nonton video di YouTube, kayaknya di Medan bilangnya limau kasturi ya. Coba teman-teman tulis di komen ya, kalau di daerah kalian jeruk ini namanya apa begitu. Yang saya tahu sih Indonesia Timur jeruk ini tuh namanya lemon Cina, lemon cuy, begitu-begitulah kira-kira. Nah ini tuh banyak sekali buahnya. Saya sudah mencoba menghitung, tapi sudah 100 lebih hanya di sebelah sini. Jadi saya langsung ya sudahlah, ini saya bisa terima kenyataan bahwa ini sekitar 100-an lebih buahnya. Dan itu tuh sampai di belakang-belakang sini. Ini sampai di belakang-belakang sini. Banyak pokoknya. Banyak. Nah, yang sering makan daunnya itu belalang, grasshopper. Jadi kalau lihat daun kayak begini, ini karena dimakan sama belalang. Saya sudah berapa kali ketemu belalang. Ada yang masih hijau, ada yang sudah coklat besar. Artinya dia udah puas, kenyang makan daun jeruk. Dia makan yang daun jeruk yang muda ya, yang masih lembut. Kayak ini nih, saya contohkan ya. Kayak begini yang warnanya masih muda begini tuh dia suka. Si grasshopper suka dia makan. Jadi ya tetap harus patroli teman-teman. Kayak ini nih, ada yang makan kan ini. Jadi memang punya tanaman kita nggak bisa kalau nggak rajin-rajin patroli.
daun muda yang lembut seperti ini, yang warnanya masih hijau muda begini, itu senang sekali dimakan sama si belalang ya. Ini saya contohkan, ini dia makan, ini kemarin saya temui, tapi sudah kita basmi. Dan pernah juga, kalau teman-teman yang ikuti video saya, pernah juga ada ulat bulu yang di sini saya temukan di daun jeruk ini. Jadi ya itu. Nah ini aduh masih juga berbunga dan keluar buah. Jadi kita nggak tahu ini bakalan berapa banyak ini. Nanti mudah-mudahan saya bisa hitung. Nah ini tanaman yang survive dari tahun ke tahun. Jadi setiap masuk musim dingin saya masukkan ke dapur, ke dalam rumah, taruh di dapur kayak gitu. Nanti ketika udara sudah mulai hangat, setelah lewat musim dingin, saya bawa keluar. Nah, tanaman yang survive musim dingin dari tahun lalu tuh cuma si jeruk ini dan tanaman lengkuasnya saya. Nah ini kemarin saya sudah panen lengkuasnya, dan ini saya anakan-anakannya saya taruh di pot. Jadi ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini ada 9 pot. Terus saya masih ada anakan-anakan lagi. Sayang kalau buang, karena di luar negeri seperti di Amerika ini lengkuas itu harta karun ya teman-teman. Jadi saya tancepin aja di tanah di sini. Ini beberapa anakan-anakan, pecahan-pecahan dari rimpang yang saya panen. Belum tahu nanti kalau mendekati musim dingin saya bisa pindahin ke pot atau bagaimana. Tapi untuk saat ini saya tancepin aja di sini. Karena ada beberapa teman-teman Indonesia yang di dekat-dekat sini, mereka mau. Jadi mudah-mudahan nanti mereka bisa datang dan ambil ini, taruh di pot. Kayak gitu. Kenapa di pot? Ya karena kalau masuk musim dingin kita harus bawa masuk ke dalam rumah.